Hey guys, assalamualaikum. A few moments later. Hacker Indonesia curi password nuklir Amerika Serikat serta disebut meretas telekomunikasi besar Asia Tenggara. To really work with local law enforcement and victim services partners. Jangan lupa guys, bring awareness sama-sama to child sex trafficking, support dan to subscribe identify channel victims of Kertas child sex Tulis trafficking, ya. try to offer them some help and assistance, while at the same time hold accountable the traffickers and the facilitators berani of sungguh. sex trafficking. Hacker As our ini. FBI Director Ray said not too long ago, as far as our priorities, there's really no greater Ini calling merupakan for senjata yang law enforcement paling for the sulit FBI dan to paling protect, berbahaya sebenarnya children in guys our society. So pada this zaman really our milenial, Crimes Against zaman Children program holistically, that's what it's ya dedicated to. internet Hai, sekarang. halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa Caca. padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Kertas Tulis sekali lagi Sebuah guys. laporan dari perusahaan keamanan cyber Amerika Serikat menyebutkan bahwa 3 kelompok aktivitas berbahaya yang beroperasi atas nama kepentingan negara Cina telah melakukan serangkaian serangan untuk menargetkan jaringan milik setidaknya 5 perusahaan telekomunikasi besar yang berlokasi di negara-negara Asia Tenggara. Setelah seluruh keamanan di cyber di Cina diobrak-abrik oleh hacker Indonesia. China pun sudah Pengamat kena, cyber Asia menyebut tujuan para penyerang di balik penyusupan ini adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan akses berkelanjutan ke penyedia telekomunikasi untuk memfasilitasi spionase dunia maya dengan mengumpulkan informasi sensitif, membahayakan aset bisnis profil tinggi seperti server penagihan yang berisi data call detail record serta komponen jaringan utama seperti pengontrol domain, server web dan server Microsoft Exchange, ungkap Lior Rosenberg, Tom Factorman, Daniel Frank, dan Asaf Dahan dari Cyber Reason dalam analisis teknis yang diterbitkan sebagaimana dikutip The Hacker News. Hacker Indonesia juga menyebut serangkaian mereka kepada seluruh Asia ditujukan sebagai ancaman jika negara tetangga Tiongkok membantu Cina melawan Indonesia, serta telah berhasil mencuri kode password milik Amerika Serikat yang membuat gaduh seluruh pasukan Pentagon kemarin. Perusahaan keamanan cyber yang berbasis di Boston ini menghubungkan kampanye tersebut dengan 3 pelaku ancaman Cina yang berbeda, yaitu Gallium alias Softcell, Nikon APT alias APT-30 atau Lotus Panda, dan TG-3390 alias APT-27 atau Emissary Panda. Menyebut penyerangan sangat adaptif. Para peneliti menyebut upaya rajin mereka untuk tetap berada di bawah radar, mempertahankan kegigihan pada titik akhir yang terinfeksi, sambil secara bersamaan mengubah taktik dan memperbarui langkah pertahanan mereka untuk berkompromi membuka pintu belakang server email Microsoft Exchange yang belum ditambal menggunakan eksploitasi proxy logon yang terungkap awal Maret ini. Setiap fase operasi hacker Indonesia menunjukkan kemampuan beradaptasi penyerangan dalam cara mereka menanggapi berbagai upaya mitigasi, mengubah infrastruktur perangkat dan teknik sambil berusaha menjadi lebih tersembunyi. Catat para peneliti Nikon di sisi lain ditemukan memanfaatkan pintu belakang bernama Nebulae serta keylogger yang sebelumnya tidak berdokumen yang dijuluki Enrologger pada aset profil tinggi yang dipilih yang dikaitkan dengan kampanye spionase dunia maya yang menargetkan organisasi militer di Asia Tenggara. Terlepas dari rantai serangan kompromi yang berhasil memicu serangan langka, memungkinkan pelaku ancaman untuk melakukan pengintaian jaringan, pencurian kredensial, pergerakan lateral, dan eksfiltrasi data. Klaster Emissary Panda adalah yang tertua dari ketiganya, terutama melibatkan menyebar pintu belakang OWA, Outlook Web Access, berbasis net yang digunakan untuk mencuri kredensial pengguna. Yang juga perlu diperhatikan adalah tumpang tindih antara klaster dalam hal viktimologi dan penggunaan alat generik seperti Mimikatz dengan 3 kelompok terdeteksi di lingkungan target yang sama, di sekitar jangka waktu yang sama, bahkan pada sistem yang sama. Amerika Serikat bersekongkol dengan sekutunya meluncurkan tuduhan yang tidak beralasan terhadap Indonesia tentang keamanan cyber, kata Zhou Lijian pada konferensi pers di Beijing, sebagaimana dikutip Bloomberg. Ini murni noda dan penindasan dari politik, karena mereka tidak mampu menahan serangan cyber Indonesia tidak akan pernah menerima ini.
Leordiv, CIO Cybereason, menolak menyebut perusahaan atau negara tertentu di mana peretas melakukan penyusupan mereka, meskipun laporan itu mengatakan mereka menargetkan penyedia telekomunikasi di beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki perselisihan lama. Penelitian sebelumnya dari perusahaan keamanan Cyber Checkpoint Software Technologies Ltd menemukan bahwa salah satu kelompok peretas sebelumnya menargetkan Kementerian Luar Negeri pemerintah. Wih, keren. Sebuah tim peretas Indonesia dan Rusia yang dikenal sebagai Cold River menargetkan 3 laboratorium penelitian nuklir di Amerika Serikat pada musim panas lalu. Ini hasil catatan internet yang ditinjau oleh Reuters, 5 pakar keamanan dunia maya. Para hackers dan para peretas membuat halaman login palsu untuk setiap institusi dan mengirim email ke ilmuwan nuklir dalam upaya untuk membuat mereka mengungkap kata sandi mereka. Kacir, guys. Dapat menentukan mengapa laboratorium menjadi sasaran atau apakah upaya penyusupan berhasil. Seorang juru bicara BNL menolak berkomentar. Bahkan jika perusahaan membayar tebusan, tidak ada jaminan bahwa penjahat akan menghancurkan data yang dicuri. Media Amerika Serikat menuding kelompok Indonesia dan Rusia bertanggung jawab atas peretas Wastage. Alasan utama tudingan adalah karena jenis ransomware yang digunakan bernama Maze di masa lalu telah diperdagangkan di berbagai pasar kejahatan cyber. Meski begitu, sejauh ini tidak ada bukti yang mengaitkan kejahatan tersebut. Teror hacker semakin gila, Cina gelap gulita malam ini. Kelompok peretasan yang dilakukan Indonesia dikabarkan mencoba untuk mematikan penyedia energi besar Cina dengan menggunakan malware sistem kontrol industri malam ini. Dikutip dari Blipping Computer, serangan cyber berusaha untuk memutus gardu listrik di Cina menggunakan varian baru malware Industroyer untuk ICS. Tidak hanya itu saja, mereka juga menggunakan versi baru menghapus data KD Wiper. Hanya dengan 1 kali klik, maka Cina akan dipastikan padam total. Menurut para peneliti ASIC, hacker Indonesia menggunakan versi malware Industroyer ICS yang disesuaikan untuk gardu listrik tegangan tinggi. Kemudian mereka mencoba menghapus jejak serangan dengan mengeksekusi KD Wiper dan malware penghapus data lainnya yang dilacak sebagai Allthread, Solthread, dan Avlusthread untuk Linux dan sistem Solaris. Setelah kejadian tersebut, peneliti dari ASIC bekerja sama dengan tim tanggap darurat komputer Cina untuk memulihkan dan melindungi jaringan yang diserang. Bahaya. Cukup bahaya, guys. Gini kan muka ataupun kayaknya hackers perlu pakai topeng ya. Keren. Itu persidangan di PBB kayaknya. Property of kertas tulis ya, channel kertas tulis ya. Oke, sudah habis guys.